Nah, mmm, sebenarnya iman ini bisa juga disebut dengan ma'rifat, di sini karena suluk itu semuanya tentang ma'rifat tauhid. Jadi awalnya ma'rifat, nanti juga diakhiri dengan ma'rifat, seperti itu. Jadi awalnya ma'rifat, nanti juga diakhiri dengan ma'rifat. Awalnya tauhid, nanti juga diakhiri dengan tauhid. Awalnya iman, nanti juga diakhiri dengan iman. Cuma semuanya berubah karena kita berjalan. Makanya kalau perjalanan rohania itu jangan dianggap tidak berjalan ya. Jadi meskipun kita diam seperti ini, tetapi batin kita sedang mengarungi justru suatu bentuk lautan yang tak terkira. Seperti selalu bahasa Rumi, jangan pernah menganggap engkau jangan pernah menganggap engkau setetes air, tetapi engkau telah lautan dalam bentuk tetesan gitu kan. Dan makanya ini perlu sekali untuk meyakini bahwa satu bentuk keterkaitan kita secara spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita masuk stasiun, jadi masuk stasiun ini bedanya lagi dengan stasiun di kereta api ya. Kalau kereta api ketika kita misalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu kan ada beberapa daerah yang kita lewati ya. Kalau kita lewati ya sudah dia berlalu gitu. Tapi kalau Solo, apa yang kita lewati itu masih terbawa dengan kita. Jadi misalnya tadi saya punya Yagza, setelah itu saya punya Taubat. Masuk iman, Yagza dan Taubatnya masih hadir gitu. Jadi makanya suluk itu ketika kita masuk stasiun selanjutnya, bukan berarti stasiun sebelumnya itu sudah tidak ada atau sirna. Justru dia bersama diri saya. Makanya nanti bentuk tobatnya nanti beda-beda. Nanti makanya kenapa kalau kita masuk tasawuf itu ada misalnya tobat dibagi 3, ada tobat kecil, tobat pertengahan, tobat besar. Itu karena sebenarnya ketika kita berjalan, itu tobat itu nanti masih ada terus dalam diri. Nanti insya Allah coba rasakan ya perlahan-lahan. Saya ini sejak awal untuk ini adalah sebenarnya juga kelas untuk mendeteksi diri ya, apa yang kita alami dalam perjalanan ruhnya. Mumpung alhamdulillah kita melakukan ini di bulan puasa, mudah-mudahan ada secercah cahaya yang bisa kita rasakan di dalam diri kita. Nah, kita masuk saja di ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kita bahas lagi apa yang sependahuluan, karena pendahuluan ini sebenarnya penting untuk memahami sebenarnya seperti apa suluk itu. Nah, di stasiun pertama ini kita membahas tentang iman ya. Jadi setelah kita ada Yagza, satu bentuk perubahan dalam diri yang bersifat gift dari Tuhan. Lalu kemudian dari Yagza itu kita memanfaatkan untuk melakukan pertobatan. Nah, dalam pertobatan inilah kita harus masuk dalam konteks iman dalam makrifat ini. Maksudnya begini, kalau kita suluk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan utama kita adalah ilahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hal yang menjadi hal yang sangat penting untuk meyakini bahwa ada Allah, ada kiamat dan ada wahyu. Jadi karena kalau tidak ada hal ini, itu kita tidak melihat satu keterhubungan diri kita dengan realitas yang ada di luar ini. Bahwa di luar itu ada kiamat, ada wahyu, dan dengan wahyu itu kita diberikan sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kenabian dan seterusnya. Nah, dengan itulah sebenarnya kita meyakini ada jalan yang akan dilalui. Jadi nanti kalau ada kiamat berarti itu menunjukkan ada jalan, bahwa setelah ini ada alam. Ada alam sebagai tempat ruhaniah kita hadir di situ, kan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud kita mesti bahwa ada jalan yang akan dilalui dan kita mesti menjalaninya dengan baik. Dalam pengertian baik ini maksudnya kita dalam ranah ilahiyah, bahwa kita berjalan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti insya Allah kita meraih satu bentuk kebahagiaan, keabadian, kesejatian di dalam sana. Dan jika tidak, ya itu akan
berakhir sebagai satu bentuk penderitaan ya, karena kita jauh dari Tuhan. Jadi bahagia derita ini dilihat bukan seperti di dunia, menderita seperti itu, tapi jauh dekat dari Tuhan. Bukan bahagia seperti kita merasakan sesuatu yang lezat di dunia atau derita dalam bentuk penjara, bukan itu, tapi jauh dekat di sini kalau persoalan suluk terkait dengan seberapa dekat atau jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jauh maka membuat kita derita, jika dekat maka akan membuat kita bahagia. Oke, slide selanjutnya. Nah, kenapa iman ini perlu? Karena iman yang kita maksud ini bukan bilisan. Jadi kalau sebelum suluk mungkin kita tidak membahas tentang cita rasa, tidak membahas tentang zauq, kita tidak membahas tentang apa yang sedang kita alami, gejolak apa yang kita alami dalam keberimanan. Nah, jadi ini untuk menandakan bahwa iman ini jangan sekedar di lisan saja. Karena kalau lisan itu seperti orang berbicara saat sedang tidur, maksudnya tidak punya makna. Seperti orang ngigau ya. Kalau sekedar iman seperti itu, atau iman yang sekedar di pikiran. Tapi iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Di slide selanjutnya ada ayat Al-Quran. Ini terkait dengan orang Badawi. Di slide selanjutnya itu di surah Al-Hujurat ayat 14. Di orang Badawi itu berkata, amanah, kami beriman. Nah, kata Rasulullah, ini ada dialog di Quran, ini ada dialog antara Arab Badui dengan Rasulullah. Orang Badui mengatakan amanah, kami beriman. Nah, kemudian Rasulullah menimpali, jangan katakan kalian beriman, tetapi aslamna, kami sudah berislam gitu. Kenapa? Walam yathulil imanu fi qulubikum, karena hati belum merasuk, iman belum merasuk di hati kalian, seperti itu. Nah, ini menjelaskan tentang konteks iman, bahwa itu bukan di lisan, tapi itulah sesuatu yang ada di hati ini. Nah, oke, slide selanjutnya. Makanya di dalam suatu bentuk tarekat atau apapun itu seperti pondok sufi, biasanya iman kita itu dengan melihat si sosok tadi, sosok mursyid tadi, tokoh tadi, oh betapa ininya dia, rendah hatinya dia, dan seterusnya, karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya cerminan dari imannya ya, seperti itu, cerminan dari iman. Nah, makanya kalau kita belum punya itu, minimal kita bisa ada sosok, ada orang yang kemudian perilakunya itu sebenarnya cerminan dari keberimanan dia, untuk menunjukkan bahwa iman itu sebenarnya bukan persoalan hati, bukan persoalan lisan, tapi sesuatu yang sudah merasuk di dalam hati. Dan karena hati ini adalah intisari dari manusia, makanya dia akan menjelma dalam bentuk kata-kata, pikiran, khayalan, dan selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya, ini ayat yang Quran yang sangat menarik. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini surah Al-An'am ayat 82. Ini ayat yang sangat menarik. Ayatnya begini, mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Di alladzina lam yalbasu imanuhum bizulmin. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapat petunjuk. Jadi artinya ada bentuk keberimanan yang masih bercampur dengan kezaliman. Jadi keberimanan yang masih bercampur dengan kezaliman itu tidak memberikan suatu bentuk aman dan petunjuk. Tapi keberimanan yang sudah tidak lagi bercampur dengan kezaliman, nah itu akan mendapatkan satu bentuk anugerah dari Tuhan, dalam bentuk aman dan juga petunjuk. Nah, makanya di slide selanjutnya, kalau kita gabung dengan dua ayat ini, tentang menjelaskan tentang zulm tadi kan. Jadi tadi di slide sebelumnya, itu keberimanan yang tidak bercampur dengan kezaliman. Apa kezaliman? Nah, kezaliman ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya
syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam kata lain, ada ada keberimanan yang masih bercampur dengan kezaliman. Ada keberimanan yang masih bercampur dengan kemusyrikan, seperti itu. Jadi ada suatu bentuk keberimanan yang masih bercampur dengan kemusyrikan. Nah, tentu iman itu tidak memberikan suatu bentuk apa ya, anugerah ilahiyah di dalam diri kita, karena masih ada kezalimannya. Nanti di akhir saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kebetulan di slide ada. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini definisi syirik dalam suluk ya. Jadi mungkin beda dengan definisi di luar suluk. Kalau definisi suluk itu intinya mempersekutukan Tuhan, itu syirik. Nah, kalau dalam suluk itu istilahnya lebih meluas, lebih melebar, yaitu ketika kesempurnaan dan keindahan dihususkan kepada ilahi, akan tetapi kesempurnaan keindahan tersebut diberikan juga kepada selainnya. Jadi apapun itu, apapun bentuk kesempurnaan, apapun bentuk keindahan, yang seharusnya itu milik Tuhan tetapi itu kemudian disematkan kepada makhluk, itu bentuknya adalah syirik. Dan ini tujuan kita untuk suluk ya, bahwa bagaimana ini yang disebut dengan syirik khafi tadi, dosa khafi, dosa tersembunyi, dan syirik tersembunyi ini kemudian kita kenali dan berusaha untuk kita tidak terjebak dalam bentuk syirik seperti ini. Oke. Nah, di slide selanjutnya, makanya iman yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ulaika husnul ma'ab. Ini derajat bentuk iman dalam bentuk amal soleh. Jadi ini derajat iman dalam bentuk amal soleh, yaitu ganjarannya bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, di slide selanjutnya itu juga bentuk keberimanan. Nah, kalau tadi ganjarannya adalah ulaika husnul ma'ab, bagi mereka lah tempat yang terbaik. Nah, iman yang paling tinggi disebut dengan ihsan, atau biasa juga disebut dengan makom ka'anna, yaitu seolah-olah. Karena dalam hadis dijelaskan siapa yang jika engkau tidak melihat Tuhan maka beribadahlah seolah-olah engkau menyaksikannya, gitu kan. Seolah-olah engkau menyaksikannya. Makanya bagi para sufi sebenarnya seolah-olah itu ka'anna itu sebenarnya satu bentuk makom ruhania. Kenapa? Karena kenapa bentuk ka'anna seolah-olah? Karena Tuhan itu tidak disaksikan dengan mata lahiriah tapi dengan mata batin. Nah, sehingga sampai puncak yang paling tinggi itu disebut dengan makom syuhud, makom penyaksian, bukan lagi seolah-olah tapi benar-benar dia menyaksikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan makom anna. Nanti insya Allah kita perluas dengan pertanyaannya. Oke. Di slide selanjutnya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Jadi ini bentuk menegaskan keberimanan bahwa iman itu ranahnya di hati. Kalau kita mendengar kata Allah tapi bergerak, belum menggetarkan kita, berarti itu tidak ada koneksi spesifik antara kita dengan asma Tuhan. Nama Allah itu kan asma. Dan dalam ranah sufi, asma itu adalah satu bentuk tajalli dari hakikat Tuhan. Makanya bahasa, asma, ism, nama, bukan sekedar nama, tetapi itu adalah pancaran dari hakikat ilahi. Karena itu pancaran, ketika orang mendengarkan, maka hati kita bergetar. Kalau kita tidak bergetar, berarti kita tidak punya relasi spesifik dengan asma ilahi. Karena nama itu adalah nama dan relasinya adalah hakikat ilahi, disebut dengan musamma ya. Jadi ada istilah dalam sofistik ism dan musamma. Nama yang dinamai. Nama itu, ism itu sebenarnya terkait dengan musamma yang dinamai hakikatnya.
Ini tidak berlaku kepada yang lain ya, ini hanya berlaku kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya namanya itu sendiri adalah tajalli, bahkan disebut huruf ya. Huruf yang kalau dalam kita lihat Al-Qur'an itu hanya huruf, huruf misalnya alif lam mim kan, dan terusnya zalikal kitab dan seterusnya, itu kan huruf ya. Tapi karena ini terkait dengan tajalli Tuhan, maka dia memberikan efek. Nah, itu beda dengan kalau sudah keluar konteks ilahiyah, itu pasti beda. Nah, makanya intinya di sini bahwa iman yang kita ingin raih itu adalah iman yang terkait dengan relasi hati. Makanya di sini terkait dengan hati yang bergetar. Nah, kalau kita lihat ya, stasiun pertama ini itu tidak terpisah dengan yang sebelumnya, Yakza. Dari Yakza ini kemudian dia masuk taubat, dari taubat ini kemudian masuk iman. Ini kan masih ada Yakzanya ya, masih ada tobatnya belum hilang. Masih ada, dengan itu dia masuk ke konteks bagaimana meraih iman dalam bentuk hati tadi adalah suatu bentuk kesadaran yang ada di dalam dirinya. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Nah, jadi sistem penciptaan pada hakikatnya bergerak menuju siratal mustaqim. Namun terkadang ego yang dimiliki manusia menyebabkan dirinya tak memahami hakikat dan akhirnya lalai dari kebutuhannya yang sejati. Jadi semuanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berputar mengelilingi ilahiyah ya. Dan semuanya tunduk kepada ilahi. Makanya bahasa Al-Qur'an itu bukan jabbar. Misalnya wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Kami tundukkan matahari dan bulan itu kan. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Kami tundukkan untuk kalian matahari dan bulan. Dan kata tunduk bukan kata jabbara. Jabbara itu determinis. Dia tunduk secara paksa kalau kata jabbara. Tapi wasakhkhara ini adalah dia tunduk dengan penuh kecintaan. Makanya seluruh sebenarnya bergerak dengan penuh kecintaan kepada ilahi. Tapi manusia punya iradah. Di manusia ini punya iradah, punya kehendak. Yang kehendak ini biasanya menjelma dalam bentuk ego. Nah, ego inilah yang kemudian menghalangi manusia untuk tidak bergerak menuju siratul mustaqim tadi. Padahal semuanya bergerak menuju siratul mustaqim. Nah, artinya kita keluar dari lintasan. Jadi kalau kita lihat perputaran ya, satu bentuk perputaran yang alam semesta, perputaran itu adalah karena cinta ilahi. Nah, ketika kita ego, kita seolah-olah ingin mengeluarkan diri kita dari lintasan perputaran itu. Itulah rahasianya kenapa Tuhan mengatakan seluruh kebaikan dari Tuhan, keburukan dari kalian, sayyi'atin famin nafsi. Kenapa Tuhan berkata demikian, keburukan dari kalian? Karena saya ingin memisahkan diri dari lintasan yang seharusnya berputar dengan indah, baik sesuai dengan keharmonian alam semesta. Saya justru ingin mengeluarkan diri saya dari lintasan itu. Nah, kata Tuhan, sayyi'atin famin nafsi, keburukan itu dari kalian. Oke, nah, slide selanjutnya. Jadi mereka yang tak memiliki iman, yang murni, maka pada hakikatnya keimanan mereka bercampur dengan kemusyrikan. Jadi kalau kita punya iman tapi belum murni, masih bercampur dengan kemusyrikan ya, itu menjadi penghalang untuk kita bergerak menuju Tuhan. Nah, suluk ini kita belajar apa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan musyrik tadi, kemusyrikan tadi. Nah, saya langsung masuk di ayat selanjutnya. Ayatnya sangat menarik untuk menjelaskan tentang betapa banyak sebenarnya kita terjebak dengan syirik hafi tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, wa ma yu'minu aksarum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan persekutuan Allah.
Kalau ini terjemahan ini saya bisa juga dalam bentuk yang lain. Ma kalau dalam bahasa Arab ya, ma ini saya tidak membacanya dengan ma nafiyah, tetapi ma yang bersifat pendahuluan sehingga bermakna adapun. Sehingga maknanya seperti ini. Adapun sebagian besar dari orang-orang beriman, mereka itu dalam keadaan musyrik, kayak gitu. Jadi kalau saya membaca ma, menerjemahkan ma tidak dengan ma nafia, negasi, maka artinya seperti yang saya baca. Tapi kalau ma saya maknai dengan ma negasi, artinya seperti dalam slide ini, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan persekutuan Allah. Tapi para sufi tidak memaknainya seperti ini, karena ini sudah jelas ya, kalau tidak beriman otomatis mereka mempersekutukan Allah. Tapi yang menarik begini, bahwa kebanyakan orang mukmin itu dalam keadaan musyrik. Karena kalau kita merujuk ke ayat sebelumnya ya, bahwa alladzina lam yalbasu imanuhum bizulmin, yaitu orang-orang yang tidak bercampur keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul an wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan keselamatan. Artinya memang benar bahwa ada keberimanan yang masih bercampur dengan kemusyrikan. Nah, seperti apa itu? Seperti ini. Dan itu sering kita lakukan ya. Misalnya begini. Misalnya ketika saya mendapatkan sesuatu atau saya memiliki sesuatu, biasanya kita mengatakan begini ketika menolong orang ya. Ketika menolong orang, kita mengatakan seperti ini. Untung ada saya. Itu kan saya yang meloloskan. Kan saya yang bantu dia. Itu kan yang buat rumah sakit saya gitu. Nah, sedangkan Quran mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Tuhan. Tapi kalau kita berbuat baik, kita sebut diri kita dulu. Kan saya yang bantu dia. Untung ada saya. Coba tidak ada saya. Kan yang buat rumah sakit itu saya. Jadi terus seperti itu tanpa sadar sebenarnya itu membuat kita masuk dalam syirik khafi. Nah, suluk itu adalah yang tersembunyi itu tersingkap sehingga kita tidak lagi terjebak. Makanya kita harus mengecek ketika kita berbuat baik. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Justru itu membuat kita ego, kan? Membuat kita ego. Karena suluk, semakin kita masuk ke dalam suluk, kita akan semakin sensitif terhadap apa yang sedang kita alami, seperti itu. Nah, seperti tadi kan, kebanyakan kita tidak sadar ya, ketika kita berbuat baik, kita selalu seperti itu. Berkata seperti itu. Kan itu saya yang bantu, kan untung ada saya. Terusnya seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya tanpa sadar itu akan menjebak kita kepada syirik, disebut syirik khafi. Nah, selama syirik khafi ini hadir dalam diri, itu akan menjadi penghalang untuk kita terkoneksi secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak akan mengalami yang disebut dengan merasakan satu bentuk penyatuan dengan Tuhan. Karena ya tadi hadir bahasa-bahasa seperti itu ya. Ya, seperti itu.